aku koleksinya sih ke boneka jadul ya, jadi boneka tua. Bukan spirit yang ganggu gitu loh. Mereka cuma butuh rumah aja. Tetangganya bilang, goleanmu ibu, gitu. Kalian tinggal sini nggak apa-apa, tapi jangan sampai ganggu keluargaku, ganggu customer, ganggu siapapun di sini nggak boleh gitu. Nah, di saat aku yang kayak gitu, aku minta bantuan orang ditolak, itu gimana sih gitu loh. Itu sudah garis hidupnya kita, memang udah harus jalanin itu gitu loh. Jadi kamu ya harus lewatin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman sekalian, selamat datang di Lagi Podcast lagi pasti menginspirasi. Masih bersama saya, Beta Suguru. Saat ini kita berada di salah satu kafe di Kota Malang yang wow, menurut saya ini cukup mind blowing ya teman-teman. Karena konsepnya benar-benar out of the box. Dan akan banyak sekali kejutan yang teman-teman akan lihat ketika teman-teman akan datang ke sini gitu ya. Lokasinya ada di jalan Kecilung ya, Jalan Kecilung ya, di daerah Kota Malang teman-teman semua. Namanya adalah Cafe Golean. Waduh, kalau dilihat dan namanya kok Golean ya, betul sekali sesuai dengan background yang ada di belakang saya ini semua teman-teman. Isinya banyak sekali boneka-boneka yang unik dan menarik yang kalau teman-teman semuanya mau datang dan penasaran boleh langsung aja datang ke Cafe Golean. Nanti untuk alamat, Instagram dan lain sebagainya akan kita taruh di deskripsi seperti biasa begitu ya. Oke, di episode kali ini waduh Beta excited banget nih teman-teman karena saat ini kita mengundang langsung ya owner ya dari Cafe Golean ini, seseorang yang baru pertama kali saya temui, tapi saya merasa kayak udah pernah beberapa kali bertemu gitu. Kalau penasaran semua teman-teman boleh dong saya kasih perkenalan gitu ya. Untuk tamu kita yang spesial hari ini adalah C. Lucy. Hai C. Lucy. Halo. Gimana kabarnya hari ini C? Ya baik. Luar biasa. Luar biasa. Dan dari mukanya tuh glowing dan benar-benar kelihatan happy sekali ya teman-teman sekalian. Lucy, karena ini episode yang sangat spesial ya, terutama tadi sudah saya kasih ancang-ancang nih buat teman-teman bahwa Lucy adalah seorang yang sangat istimewa menurut saya. Boleh nggak Lucy mungkin memperkenalkan diri dulu, mungkin cerita tentang backgroundnya dulu kayak gitu, mungkin bisa cerita sama teman-teman semuanya. Halo, saya Lucy. Kalau secara background ya orang biasa lah, maksudnya saya ibu rumah tangga, anak saya 2, mereka semua kuliah sekarang. Cuman yang standby di sini 1, yang gede, terus yang kecil di luar negeri. Cuman ini dia lagi pulang holiday kan. Ke Indo? Lagi pulang dia gitu. Tapi mungkin bulan depan udah balik. Jadi sekolahnya kurang sebentar aja. Jadi bisa berkumpul ya. Gitu. Oke, nah Lucy ini teman-teman adalah owner dari Cafe Golean ini ya. Jadi seperti yang tadi Beta info ya, banyak sekali koleksi boneka-boneka yang unik dan menarik nih teman-teman. Jadi saya dari sini aja kita sudah sangat penasaran banget ya teman-teman. Kira-kira ada berapa banyak koleksi boneka yang Cici punya? Aku terakhir ngitung itu berapa ya? Setahun yang lalu, 1.500 boneka. 1.500. Tapi kayaknya lebih. Soalnya kan apa yang aku simpen yang belum ke display masih banyak. Ada banyak juga. Masih banyak. Ya? Okay. Tempatnya kan minimalis, jadi nggak cukup gitu loh. Ini, tapi to be honest ya, meskipun minimalis tapi rapih banget ya. Penataan bonekanya, kemudian dekorasinya ini juga teman-teman tuh rapi banget dan di setting sedemikian rupa sehingga sangat menarik. Kena orang OCD. Oke. Repot. Jadi saya nggak boleh miring nih ya. Ini harus lurus gini ya. Iya, kayak kepengen bener-benerin aja. I see. Wow, dari 1.500 boneka ini. Sejak kapan sih sebenarnya Cece itu suka dengan koleksi boneka? Kalau suka boneka dari kecil gitu. Cuman ya dulu kan ya minim ya, maksudnya minta pasti ke mama gitu. Tapi mama juga nggak terlalu mendukung gitu. Masa tiap kali mau minta boneka, minta main dikasih gitu. Jadi
kayak hasrat terpendam ya. Bisa terpendam. Aku memang suka boneka dari kecil gitu. Terus sekolah apa masih belum punya penghasilan atau apa. Nah, setelah aku pegang uang sendiri, bisa cari sendiri, lah itu baru mulai. Pertamanya beli 1, 2, lama-lama ketagihan. Oke. Tapi kalau dilihat nih ya teman-teman, bonekanya itu lebih ke boneka apa ya? Ini jenisnya boneka apa sih sebenarnya sih? Sebenarnya aku koleksinya sih ke boneka jadul ya. Jadi jadul. boneka tua kayak gitu. Kalau yang kayak gini, kayak orang ini dia seri yang ini, Annette Himstead namanya. Annette Himstead, bikinan Jerman. Itu Eropa. Oke. Jadi kebanyakannya ke bikinan Eropa nih. Iya. Kalau yang kayak manusia ini dia lebih banyak dari luar memang. Kalau boneka Indo kan yang atom-atom ya, yang bahan plastik-plastik itu loh. Yang kita dulu kalau main Oh enggak, kalau kita main bayi-bayian dulu itu loh. Iya. Susan kayak Susan itu Indonesia punya. Terus kalau ada kan boneka atom yang ditidurin dia bunyi ngek gitu loh. Dibangunin dia bunyi ngek. Tahu enggak? Tahu. Itu kalau saya kecil agak ganggu sih. Iya. Punya juga yang dari ada di bawah ada. Ada. Nah, jadi teman-teman di bawah itu ini posisi kafenya itu kan kita di lantai 2 ya. Jadi di bawah itu kayak ada galerinya sendiri untuk bonekanya teman-teman itu. Banyak sekali ya, terutama ada yang atom tadi yang di Indonesia dan kebanyakan yang dari Eropa. Kayak gitu sih. Jadi dari mulai kecil ya. Enggak sih. Kalau koleksinya ini aku menggilanya 11 tahun inilah. 11 tahun. Kalau sekarang masih stop beli boneka, stop koleksi karena uangnya dipakai muter buat kerja. Gitu. Kalau saya jadi penasaran ya, kalau dari harga harga yang paling affordable, harga yang paling mahal atau paling murah? Yang paling murah sampai mahal ya. Kalau yang paling murah banyak sih, maksudnya harga 25.000 pun dapat. Ada yang kecil-kecil kayak gitu. Terus boneka yang udah lama yang kotor-kotor kayak gitu kan. Biasa aku beli itu nggak semuanya langsung bersih, cantik, bagus gitu enggak. Jadi ada yang kotor kayak habis dibuang ke selokan atau dibuang tempat sampah kayak gitu-gitu. Jadi nyampe sini juga aku harus bersihin. Terus aku reparasi ulang. Jadi kayak rambut umpama nggak ada rambut atau rambutnya kan namanya boneka lama ya. Kadang dipegang itu kayak langsung protol gitu loh. Nah itu jadi tak bersihin, gundul, habis itu tak tanam ulang gitu. Kalau nggak bisa ditanam, bikinin wig gitu. Terus make up apa, ya aku make up ulang. Gitu. Iya. Wow. jadi kelihatan cantik lagi, kelihatan baru lagi, padahal enggak gitu. Kalau yang paling mahal? Paling mahal ada harganya 30. Jeti. Oke. Dapat motor 2. Iya. Oke. Di display nggak, C? Yang di atas sih, di ruang atas. Di ruang atas. Wow. Oke. Belinya tuh di mana sih? Belinya aku lebih ke online teman-teman ya. Jadi titip kayak just tip gitu loh. Soalnya kalau mesti ke Eropa langsung, aduh duitnya berapa juga bolak-balik kan. Kan aku belinya juga nggak langsung brek banyak. Belinya 1, nanti ada duit lagi beli lagi kayak gitu. Wow. Jadi dari online aja gitu ya. Karena apa? Karena lihat terus suka atau mungkin ada beberapa alasan tertentu? Ada yang ya gitu, lihat, klik. Terus aku biasanya gini loh, kalau mau beli sesuatu nggak saat itu juga aku beli gitu. Jadi kalau aku pengen, kok lucu ya, cakep ya. Nanti kalau seminggu masih kepikiran ya aku beli gitu. Seminggu 2 minggu ke depan masih kepikiran aku beli gitu. Berarti udah mengena gitu, ngena di hati. Itu berarti ada feelingnya juga ya? Nggak semuanya aku beli sih, ada yang adopsi juga kayak gitu. Adopsi itu maksudnya gimana? Adopsi kayak apa ya? Ini percaya nggak percaya kayak spirit doll ya. Jadi kadang kan boneka kayak gini kan memang disukai untuk ditempati hal-hal yang kayak gitu. Lah ini ada satu pernah yang pertama kali nih, ada satu itu punya orang Kediri. Nah dia awal punya boneka memang kosong gitu, tapi ternyata nggak tahu itu di rumahnya atau di mana boneka ini berisi. Dia nggak tahu dan dia nggak sadar. Lah dia ini punya anak kecil 3. Anaknya 3, boneka ini terus apa ya, ganggu gitu loh.
Ganggu itu dalam arti dia bikin anak 3 ini sakit bergantian. Oke. Ya, lah dibawa ke dokter, cek lab, apalah. Semua hasilnya bagus. Dokter juga bilang nggak apa-apa ini anak gitu loh. Tapi dia sakit gitu. Terus akhirnya ada tetangganya tuh nyeletuk. Tetangganya bilang, goleanmu ibu gitu. Hah? Tenane ya katanya gitu. Iya goleanmu ibu. Ono isine gitu, nyeletuk gitu. Si ibu ya kaget toh. Gak percaya ya nango apa ya kalau orang ustadz ya. Nango ustadzmu, dia orang muslim. Terus dia ke ustadznya belum ngomong apa-apa, masih nyapa, ustadznya udah tanya. Kon lek wangi lo turu ambek sopo nduk gitu. Dia ini janda gitu. Terus duh ya turu dhewe Pak D gitu. Gak anak sing ngoncoi awakmu gitu. Padahal anaknya 3 ini, yang 3 anaknya dia itu udah dibikinin kamar sendiri, maksudnya nggak tidur sama mamanya gitu loh. Itu terus baru tahu kalau si bonekanya ada ininya gitu, ada anak kecil di dalam. Anak kecil yang dia tuh sosok yang merindukan seorang ibu gitu. Jadi dia merasa iki mbokku gitu loh. Ini mamaku, bukan mamanya kalian. Iri ya cuman itu aja sih kayak gitu. Terus akhirnya dari situ dia takut. Bonekanya dibungkus kain, masukin di laci. Nah, terus dia mikir, kalau aku punya boneka cuma tak giniin aja buat apa gitu loh. Akhirnya nyari adopter, terus ketemu sama aku. Kayak gitu. Ketemunya dari mana tuh? Mungkin online. Kita temen Instagram. Oh gitu. Temen Instagram. Dia awalnya nanya-nanya dulu sih, mau nggak adopsi kayak gitu-gitu. Bentar, jadi itu kan masih ada spiritnya kan? Masih. Ya, jadi begitu diadopsi sama Cece itu berarti spiritnya ikut. Jadi ikut sini, begitu nyampe sini aku buka boxnya sore kan, malamnya aku sakit sampai besok, sakit nggak jelas, jadi badanku panas kayak gitu-gitu. Terus aku ngerasa ini kayaknya benturan energi gitu loh, cuman tahap perkenalan aja gitu. Terus aku dudukin itu boneka, tak bilang gini, kamu kemarin di tempat kamu di Kediri kamu udah ganggu gitu loh. Terus di sini kamu bikin sakit lagi. Kamu tak buang di jalan aja udah gitu loh. Atau kamu tak balikin ke Kediri gitu. Soalnya kalau di sini kamu nggak boleh berulah kayak gitu. Itu nggak baik. Langsung turun. serius? Panasku. Iya. Oh wow. Ya itu udah dia sampai sekarang udah di sini. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Dan itu adem ayem aja ya. Adem ayem, gitu. Nah, ini Bapak-bapak sudah langsung masuk ke spirit doll ya. Jadi kan saya jadi takjub gitu ya. Kan ada banyak sekali boneka-boneka kayak apa namanya yang film itu aja? Annabelle kayak gitu kan yang ada di depan kita iya. juga gitu. Tapi maksudnya kalau Beta lihat ya udah sekedar boneka saja. Iya, gitu. Tapi memang koleksi begitu aja. Beta tadi masuk ya, hampir sama sih yang dirasakan sama C. Lucy. Mungkin ada benturan energi. Iya, jadi tadi aku cerita sama kru kita nih, agak lemes ya gue ya. Ini kenapa aku makan dulu aja. Lemes, terus kadang mual, kadang ini pusing, betul. Gitu. Tapi sebentar toh. Ya, it's totally fine now. Iya. Jadi sekarang sudah baik-baik saja dan ngerasa ini oke, vibe-nya oke gitu. Vibe-nya positif aja teman-teman gitu ya. Nah, mengenai spirit doll. Iya. Dari sekian banyak boneka, apakah semua ada spiritnya? Hampir sih, hampir semua karena apa ya? Kalau di sini kan mereka bebas lah mau masuk mau keluar bebas. Jadi nggak ada yang aku kunci di dalam gitu loh. Nggak ada yang spesial manggil orang untuk ngunci mereka di dalam kayak gitu. Jadi hampir semua ada iya. Dan itu apakah berpengaruh untuk Lucy? Maksudnya kan karena random ya, karena bisa keluar masuk begitu aja gitu. Kan maksudnya kan nggak ada filternya gitu. Ada. Oh ada, tetap ada ya Ce ya. Tetap ada. That's what I mean. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada filternya kan, tetap. Kita kan pasti kena. Iya, tetap ada filternya gitu. Ada dibantu beberapa teman juga sih untuk mager ya. Kalau orang Jawa bilang mageri kayak gitu. Oh, sudah sih. Dan dari sekian banyak
ada nggak boneka yang paling Cece suka? Paling suka enggak sih, semua suka aku Semua suka gitu. ya? Jadi nggak ada yang paling, itu nggak ada. Kayak orang tua sama anaknya nggak sih? Iya. Ya kan kayak semua tuh sama. Iya, kayak semua gitu. sama, gitu. Cuman memang ada yang lebih dia caper gitu loh. Yang caper ya yang aku cerita di awal tadi, yang kayak yang si ini yang dari Kediri, Karena dia memang haus ya. iya, Maksudnya kasih sayang, dia yang seperti caper. itu. Terus dia termasuk favorit gitu, kalau pengunjung ke sini pasti dia yang dicari gitu. Capernya tuh gimana sih? Capernya itu ini secara ini ya. Jadi kalau ada pengunjung datang terus dia naik kayak gitu ya. Itu kan banyak toh boneka di situ. Matanya pasti lihatnya ke dia toh. Gitu. Pasti fokusnya ke dia gitu. Terutama cowok. Oh, wow. Itu yang matanya biru itu, yang matanya hijau. Bukan itu yang kasih. duduk sendiri yang aku kepang. Oh, yang di bawah dekat sama lemari. kerupuk tadi. Iya, iya. Iya gitu itu dah. Iya, I see. Pasti dia yang di ini. Iya, soalnya tadi pas kita foto ya sama kru kita sama Mbak Lucia, kan kita foto bareng tuh. Itu yang di peluk sama Mbak Lucia sih. Siapa namanya? Samantha. Samantha gitu. Dia memang menarik banget. Tapi dia memang yang paling gemoy sih, Ci. Jadi kan pasti Iya. Selalu dia. Dulu waktu masih belum ada kafe ini, masih koleksi di bawah di ruangan, kan full tuh ya di bawah. Dia juga aku taruh di etalase apa. Orang masuk, temen masuk pasti matanya lihat dia duluan gitu loh. Ini lucu gitu. Emang lucu sih, nggak salah sih emang lucu gitu. Padahal menurutku yang lain juga lucu, cantik gitu. Nah, ada beberapa boneka juga nih, Ce, ya, yang terkesan itu agak serem ya. Kayak yang di bawah itu ada yang matanya itu ada item-itemnya, mungkin ada yang kunti itu atau yang lain sebagainya. Itu apa sih yang membuat Cece tertarik untuk membeli boneka tersebut? Aku suka aja, itu karyanya temenku. Jadi dari boneka yang biasa, terus mereka bikin creepy gitu, creepy doll. Terus ada beberapa sih, berapa pilihan, ya banyak, nggak beberapa, banyak pilihan. Tapi nggak tahu, aku suka aja sama mereka gitu. Terus aku bilang, aku pilih ini aja, ini, terus ini aku tuding-tuding gitu dah. Suka itu karena feeling ya? Iya, feeling aja. Karena kalau kita lihat dari look, kan pasti kalau kita orang awam ya, Cia, pasti ini ngeri deh. Kayak nggak bakal orang akan ambil gitu ya. Tapi ternyata karena Cece punya feeling itu, jadi Iya. Oke, teman-teman, jadi selain mengoleksi banyak sekali boneka, C. Lucy ini pun juga adalah seorang penyayang binatang. Betul kan? Begitu kita masuk ke kafenya, ada kucing, ada ular, ya kan? Terus burung juga, kita sempat tanya-tanya, ada anjing nggak, Ce? Kan kebetulan kita suka banget sama anjing ya. Oh, ada 50 berapa, Ce? 53 anjing di rumah ini, teman-teman bisa bayangin. Nah, menurut Beta sih, C. Lucy itu punya kepribadian yang unik ya. Pertama, menyukai boneka-boneka yang unik-unik, apalagi spirit doll seperti itu, dan penyayang binatang gitu ya. Kapan hari, C, kita tuh juga shoot dengan salah seorang teman kita juga ya. Beliau itu juga sangat menyukai binatang gitu ya. Jadi ada kucing di rumahnya juga, ada kamarnya juga gitu ya. Dan beliau bilang, nah teman-teman kalau mantengin terus ya episode podcast kita pasti tahu. Jadi beliau tuh kayak ngobrol. Kayak ngobrol sama mereka, sama kucing diajak ngomong, sama ayam juga diajak ngomong. Nah, itu kira-kira apakah juga terjadi sama Chelsea? Sama. Serius? Sama. Jadi kadang gini, kalau orang nggak ngerti ya, kadang orang nggak ngerti dari luar mereka dengar gitu. Kadang aku ngomel-ngomel juga gitu. Seakan-akan di sini tuh banyak anak kecil gitu. Memang gitu, aku sama anak-anak ya gitu. Sama anjing ngobrolnya juga sama kayak aku ngobrol sama anakku sendiri. Wow, itu gitu. Menarik banget ya teman-teman. Ini kayak nggak sengaja aja gitu loh. Kita tuh kok pas kebetulan kita wawancara beliau-beliau yang spesial ini gitu loh. Yang gimana ya, kalau kita orang awam kayak ngajak ngobrol binatang kan kayak aneh banget. Iya gitu. aneh, memang iya aneh. Dipikirnya kita gila gitu. Tapi kayak nyambung gitu kan ya, seolah-olah mereka tuh kayak paham dengan perasaan kita nggak sih? Iya. Sangat banget ya. Kadang kita sakit gitu, kadang kita kayak nggak enak badan, mereka juga ikut
nggak mau makan, nemenin aja gitu. Kita istirahat dia nemenin, tidur juga gitu. Makannya juga nggak disentuh kayak gitu. Kalau baru dibilang salah makan tuh minum gitu, itu baru makan. mereka makan minum. Jadi bisa ngerasain perasaan Ngerasain kita. ininya kita gitu. Kita lagi sakit, kita lagi senang gitu, atau kita lagi marah gitu. Yes, Kalau aku lagi sebel sama mereka juga nggak usah bersuara. Aku udah mendelik gitu, udah mereka hilang semua, udah sembunyi. Udah takut semua ya. Waduh. asik. Dari segitu banyaknya hewan juga ya. Iya. Ya. Berapa 50? 53. 53 sama kucing, terus ada ular juga, burung, kura-kura ada ya? Kura-kura, reptil. Ya kan, pasti kan ada memakan banyak sekali biaya untuk video. Biaya, tenaga, waktu. Cici ada kayak, kan pasti ada yang bantu kan? Enggak, berdua aja sama anak. Kalau sehari-hari. Berdua aja? Iya, terus kebetulan kalau anakku yang kecil datang ya bertiga kita. Itu. Terus kalau kalau kafenya buka gitu, kan pasti kan ada yang bantu juga. Serius ini masih tahap aku mau cari pegawai gitu. Selama ini sudah setahun 1 bulan buka, itu aku masih handle sendiri. Iya agak keteteran sih, soalnya gini, aku kan masih baru bangun usaha ya, baru bikin usaha, jadi aku masih mau mau lihat prospeknya gimana gitu, terus kira-kira rame nggak gitu. Ternyata rame gitu. Rame banget sih, gimana nggak rame tuh FYP di TikTok. Banyak banget yang ngetek saya juga di Instagram, di TikTok banyak banget sih. Iya. Beneran. Oh jadi kafe ini termasuk baru ya? Baru setahun. Oh baru setahun. Iya. Ayo baru teman-teman ramein. Biar tahu. Oh luar biasa. Dan kalau dari menunya sih emang banyak juga, bervariasi juga, snack-snack gitu kan, minum-minuman gitu masih cocok ya. Jadi bukanya jam 5 sampai jam berapa? Jam 5 sampai jam 11 malam. Jam 11 malam ya. Jadi benar-benar cuman berdua aja sama. Berdua aja. Memang nanti ke depan ada rencana sih bukanya agak awal. Jadi mungkin jam 3 kayak gitu-gitu. Pernah sampai kayak rame banget kayak membludak gitu? Nolak iya. Soalnya tempatnya juga minim, kecil ya gitu loh. Jadi chefnya cuma satu doang lagi gitu. Kayak gitu. Terus kadang juga kalau nunggunya kelamaan kan nggak enak gitu. Jadi aku mesti bilang ini masih antrian kesekian gitu. Jadi ini aku ngerjain sendiri. Kalau mau tunggu ya nggak apa-apa sambil jalan-jalan, mau foto-foto gitu. Tapi kalau enggak mungkin bisa datang next time gitu. Luar biasa. Jadi sebelum di bisnis kafe ini, pekerjaan sebelumnya apa sih? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Soalnya sama anak-anak segitu banyak. Sama almarhum nggak boleh kerja dulunya. Gitu. Jadi aku ngabisin uang aja. Mau dong. Gitu. Mau dong ya. Gitu. Oke. Jadi cuma kegiatannya banyak kan di rumah. Gitu. Di rumah iya, ya urus anjing apa. Kalau anjing kan memang udah dari ada suamiku masih ada itu udah urus anjing gitu. Aku kan juga rescue. Soalnya sampai numpuk gini kan aku juga rescue. Jadi sama suami dulunya ya. Terus karena meninggal ya beliau. Tahun berapa sih? 2 tahun lalu. Oh 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, terus habis itu baru aku bikin ini. Soalnya kalau ini impian udahan, memang dari dulu aku suka gitu. Aku kepengen punya satu tempat. Aku bilang sama suamiku gini, aku pengen punya kafe, nggak usah gede-gede, kecil aja gitu. Yang penting aku tuh bisa. Ini loh, aku tuh nggak bisa nganggur gitu. Aku nih suka kerja. Awalnya sebelum sama dia kan kerja, terus habis itu married nggak boleh kerja, itu rasanya kayak orang goblok itu aku. Ngangoh. Terus dia meninggal itu aku juga bingung gitu, syok karena lama kan nggak kerja gitu. Terus aku harus apa nih? Aku harus gimana gitu. Cuman itu tadi namanya juga cita-cita, harapan kan. Itu aku harus punya suatu saat gitu. Ternyata ini terwujud gitu, ya. Terwujud. Oke. Kira-kira nih selama ini ya,
Selama Cece itu menjadi ibu rumah tangga, kemudian kehilangan sosok suami, kemudian harus take care Ya, putra atau putri? Putri 2. Oh putri ya, take care kedua putrinya Cece gitu ya. Kira-kira ada kejadian apa misalnya yang bikin Cece itu kayak paling down di titik Ngedrop. nol? Nggak punya Ada nggak? duit. Klasik ya, gitu ya. Heeh. Jadi ya tapi gini loh, apa ya, selama kita itu masih punya harapan, terus kita di balik kita berdoa, itu kan kita tetap berusaha gitu, nggak boleh nyerah kayak gitu. Aku memang dari dulu gini loh, dulu aku juga pernah nggak punya duit gitu, itu nggak punya duit, nggak punya rumah gitu, tapi Tuhan masih jaga kayak gitu loh. Terus sekarang di saat aku juga nggak punya duit, tapi aku masih punya rumah, punya apa gitu, kenapa aku harus nyerah gitu loh. Jadi itu yang jadi penyemangat aja. Jadi apa ya? Aku bilang sama anakku, pokoknya hidup itu kamu nggak boleh berhenti, gitu. Meskipun di saat itu kamu ngedrop, kamu merasa nggak punya apa-apa, kamu nggak punya siapa-siapa, kamu punya Tuhan, gitu loh. Jadi harus, karena dari kita pikir positif, kita pikir baik, nanti yang terjadi sama hidup kita itu juga baik, Ya, gitu loh. afirmasi positif ya. Itu kan sugesti kan, Betul. kayak gitu. Kalau Jadi bener ya kalau katanya teman-teman ya, di apa online dari media sosial tuh memang kita tuh nggak bisa berharap ke siapa-siapa. betul. Ya, berharapnya juga sama Tuhan. Iya, gitu ya, heeh. yang bisa bikin bangkit. Iya. Kira-kira tahun berapa itu, Cik? Ya ini pas suamiku nggak ada ini, kan kaget juga karena dia perginya juga mendadak gitu. Sakit Kena apa? GERD. GERD. Itu asam lambung ya? Iya, awalnya, asam Cik? lambung. Itu 2 jam aja, jadi jam 9 pagi dia serangan, jam 11 nggak ada. Sebegitu cepatnya. dan nggak ada Segitu persiapan cepatnya, dan lain sebagainya. nggak ada pesan, nggak ada apa, jadi kayak ya shock aja Ya, gitu. itu lebih nyakitin sih. Terus itu aku sempat down 3 bulan. 3 bulan itu aku bingung gitu loh, aku mau ngapain, anak-anak juga belum selesai sekolah, terus aku harus apa gitu. Tapi untung aku punya teman-teman, yaitu teman online, apa itu yang kasih semangat. Meskipun dia ini, ayo Lucy semangat ya, gini. Memang sulit kayak gitu ngadepin hal kayak gini, tapi harus tetap bangkit gitu. Jangan lama-lama sedihnya gitu. Terus aku ya motivasi diriku sendiri karena yang butuh aku juga masih banyak gitu. Ada ini peliharaanku banyak, terus anak-anak gitu. Kalau aku kayak gini terus gimana gitu. Jadi 3 bulan, setelah 3 bulan aku mulai bangun ini. Jadi suamiku September 2021 nggak ada, aku Januari udah mulai bangun ini. Januari 2022. Ya sambil nangis, bangun keinget kayak gitu. Tapi itu yang memotivasi ya. Iya, Mau gimana lagi kalau kau nggak bangkit? Iya, mau gimana lagi, memang itu sudah garis hidupnya kita, memang udah harus jalanin itu gitu loh. Jadi kamu ya harus lewatin itu. Wah, pasti cukup berat, apalagi dititipin 2 putri. Tapi masih belum selesai. Ini ya dewasa semua ya. Satu umur 2, Gaby 24, yang kecil 23. Udah bekerja? Belum, masih kuliah di BINUS. Kurang setahun, ya tahun inilah dia selesai. Gitu. Kalau yang kecil kurang 3 bulanan mungkin, gitu. Sekolah di Filipina, dia di Filipina. 3 bulan terus selesai. Cuman ya itu tak bilang cari kerja di luar aja, jangan di sini. Soalnya kan dia udah basicnya sekolah di Filipina. Iya gitu. sih, make sense. Jadi jangan balik Indonesia dah. Iya. Earn money more and more gitu. Kalau dari luar kayak lebih gampang aja. Iya, mungkin kalau mereka udah selesai kuliah, terus udah ini yang kecil udah sementas apa, aku agak plong kayak gitu. Nah, kalau putri yang pertama tadi itu kan ikut kayak kasih makan anjing gitu ya. Jadi dia juga suka binatang juga ya, Sangat. Iya, sangat. Anak-anak suka hewan semua. Ya? Iya. Terus kalau untuk boneka? Boneka lebih aku sih yang kayak anak kecil.
Kayak take care mereka sendiri. mereka suka, cuman ya sekedar suka aja. Tapi kalau aku kan lebih dari itu gitu loh. Ha-ha. Jadi kayak mereka gini kan juga perlu ganti baju, perlu mandi. Kalau yang gini kan debu apa kan nggak bisa cuman sekedar dilap gitu. Mungkin badannya bisa, tapi bagian jari-jari kan harus dicuci, kayak gitu, disikat. Jadi ini sekian banyak boneka, ini juga banyak bajunya dong, Ce? Banyak, Wow. buat gantinya mereka, kayak gitu. Jadi perawatannya mandiin gitu ya, Ce? Iya, mandiin. Sama beliin baju gitu ya, mungkin kayak beliin baju Anak-anak, iya, tergantung ukuran sih. Kalau ukuran yang kayak gini kan masih ada yang 0 bulan, itu mereka masih masuk. Kalau yang ukuran kecil gini kan kita harus cari penjahit, kayak ayunan. Kecil banget soalnya. Gitu. Pokoknya amazing banget teman-teman. Apalagi ke boneka-bonekanya. Kalau yang si ini yang kayak Annabelle ini, Ce, bajunya? Annabelle ini udah dari pembuatnya. Orang mana ya dia? Orang Tangerang. Ininya apa? Pengrajinnya. Iya, pengrajinnya orang Tangerang. Si baju-bajunya juga. Iya, dia bikin boneka-boneka custom. Jadi kayak kepengen yang dari seri horor apa, terus pesan ke dia bisa bikinin. Kayak gitu. Saya penasaran nih, kalau dari harganya, kalau custom gitu? Annabelle ini 10. Oke. 10 ya? Iya. Oh, wow. Itu sekalian sama pakaiannya ada bajunya. Iya. Kayak gitu ya. Oke. Kalau mandiin itu, Ce, berapa lama? Maksudnya kayak dalam hitungan bulan? Oh, enggak. Aku cuman cek aja anak-anak kalau pas aku pegang dia kayak kotor apa, ya mandiin gitu. Sesuai moodku juga sih. Betul, kalau sebegitu banyak. Iya, sesuai moodku juga. Kalau lagi nggak mood nanti mereka jadi jelek juga. Iya sih. Soalnya kayak gini kan harus mantas-mantasin bajunya, terus rambutnya gitu. Cantik banget. Iya. Saya pernah ini nggak kayak mungkin diganggu? Kalau diganggu enggak, cuman apa ya, itu termasuk ganggu enggak ya? Maksudnya kayak bikin suara itu ya enggak sih, kalau aku bikin udah biasa. Gimana, Kan aku ada banyak boneka musik ya, boneka ini, jadi yang dia muter sendiri kadang, ya kayak gitulah di ruangan tuh di bawah. Kadang biasa ya, gitu ya, Ce? Ya biasa aja sih. Cuma aku kadang karena banyak yang musik, jadi kadang kalau ada yang ting ting itu tak cari sama aku gitu, cari yang mana ini yang bunyi gitu. Ada yang muter sendiri, kamu gitu. Horor banget sih, asik. Dan itu sendiri ya, pada waktu sendiri kan cuma berdua aja ya. Iya. Terus tiba-tiba bunyi kan krik-krik gimana gitu. Tapi karena ya udah biasa gitu. Udah biasa. Jadi cuman kayak gitu aja ya, kayak. Iya. Terus kadang yang ada boneka yang bayi-bayi kecil-kecil, yang boneka plastik itu aku natanya kan ngadep depan semua tuh. Di dalam etalase ya, kan nggak mungkin dipegang orang atau dibuka etalase, soalnya kan aku kunci. Nah itu kadang pagi aku buka kamar boneka gini, ada yang hadap-hadapan, ada yang punggung-punggungan gitu. Tak bilang, ayo habis main lupa balik. Wow. Kayak gitu ya, udah biasa sih kayak gitu. Oke, kalau untuk orang awam sih itu ya memang nggak ganggu sih, cuman kan akan berpikir keras gitu. Ini gimana geraknya gini, Iya. Cuman kalau apa ya? Sudah sangat biasa ya kalau biasa mereka. Sih. Kalau aku sih kayak gitu, buat aku sih nggak ganggu. Yang buat aku ganggu tuh kalau mereka sampai bikin ulah yang apa aneh-aneh kayak gitu. Maksudnya bikin kerusakan kayak gitu tuh buat aku ganggu. Pernah? Gitu. Enggak pernah. Tapi kayak gitu tuh bisa. Mereka kan juga energinya sama lah kayak kita. Ada yang dia orangnya lelet, ada yang dia strong kayak gitu kan. Sama kayak kita. Yang strong ini yang suka ganggu, ada yang iseng, jahil kayak gitu. Tapi enggak, selama ini baik-baik aja sih. Baik-baik aja ya. Ce Lucy itu tipe orang yang kalau kita bilang itu ini, Ce, indie home. Enggak lah. I mean kayak apa yang ada di dalam boneka ini itu bisa lihat atau
dulu aku masih kecil, memang aku bisa lihat gitu, memang jelas. Bahkan itu dia punya jerawat, aku juga tahu gitu kan. Terus habis itu sering ganggu sekolahku. Jadi kalau aku habis ketemu kayak yang tak kasat mata itu, nah itu aku sering nggak mau ngomong. Jadi seharian tuh kayak membisu gitu. Bukan takut ya, tapi kayak males gitu loh. Lah itu ganggu sekolah karena aku diajak omong guru pun juga nggak mau jawab gitu. Akhirnya sama mamaku dibawa ke orang yang bisa, ditutup. Cuman orang yang bisa nih dia bilang hal kayak gini itu udah bawaan karena mamaku juga bisa kan. Lah itu. Jadi kalau ditutup pun suatu saat juga kebuka lagi gitu. Kalau sekarang aku bisa, cuman nggak solidnya tuh jarang lah. Jadi bisa lihat bayangan kayak gitu. Tapi aku bisa tahu cewek, cowok gitu bisa tahu. Bisa tahu gitu. Kayak mata batin gitu nggak sih? Iya, ngerasa. Nggak kelihatan secara visual yang jelas, tapi kita kayak tahu aja gitu. Iya, cuman ya pernah juga yang diikutin yang solid kayak gitu. Maksudnya kalau itu sih dia kayak apa ya? Dia udah meninggal, tapi dia kayak ada yang belum disampaikan ke keluarga. Terus dia kayak modelnya minta tolong gitu loh. Nah kebetulan ketemu aku, dia tahu aku bisa lihat dia gitu. Karena pas itu tatap-tatapan beneran gitu. Aku tutup pintu mobil, dia di samping ini, di samping kaca jendela jendela mobil itu. Terus aku kan langsung lihat gini. Terus aku tanya sama temanku di sampingku, aku tanya, kamu lihat nggak sih gitu? Lihat apa? Berarti kamu nggak lihat. Kan kita harus memastikan dulu nggak sih? Kamu lihat apa? Lihat apa sih gitu? Berarti kamu nggak lihat kalau nanya kayak gitu loh. Soalnya dia sampai 3 kali aku lihat dia kayak biasa aja gitu loh, kayak nggak kaget. Ternyata aku tok yang lihat. Gitu. Dia ngikut aku 2 minggu di rumah. Aku mandi dia ada, apa? Aku sampai gini, kamu apa sih kok ganggu aku gitu loh. Berarti bisa berkomunikasi aja? Aku lihatnya lewat temanku pakai kartu gitu, nggak bisa komunikasi, nggak bisa. Terus itu lewat kartu ternyata dia tuh mau minta tolong. Nah, itu. Cuman masalahnya gini, kalau kita bantu satu arwah kita bantu, arwah yang lain antri minta dibantu juga. Karena mungkin mereka bisa sense ya, ini orang bisa bantu nih. Iya. Gitu kan? Jadi ya secara ini aku tolak lah. Maksudnya bukan pekerjaanku itu. Maksudnya aku nggak bekerja di situ. Kan memang ada orang yang dia bekerja jadi perantara gitu. Karena energinya dia memang disediakan untuk mereka kayak gitu. Kalau aku nggak bisa ngeladenin gitu, nanti yang lain karena gini. Kalau satu kita ladenin, yang lain enggak, nanti dianya bakal ganggu. Gitu ngikutin kita kayak neror kan kesannya. Betul. Kayak gitu. Ya. Paham. Jadi aku bilang maaf aku nggak bisa bantu gitu loh. Cuman kadang itu ya kayak dilema loh. Aku cuman mikir gini, kalau itu aku gimana ya gitu loh. Maksudnya empati. Di saat aku yang kayak gitu, aku minta bantuan orang ditolak itu gimana sih gitu loh. Ada beban tersendiri jadi. Ada dilema. Ya, mau gimana lagi? Tapi mau gimana? Bukan ranah kita juga. Iya, gitu. Aduh, luar biasa. Ternyata di sini kita banyak belajar juga ya, teman-teman. Maksudnya gimana sih kita menanggapi sosok beliau ya, dan juga kan banyak orang skeptis juga ya. Iya, banget. Apa yang kita koleksi ini, ada spirit gini gitu dan lain sebagainya itu. Karena kan orang itu nggak bisa nerima apaan spirit apaan. Iya. Ada nggak sih Cek kayak orang yang skeptis gitu terus? Banyak di sini pun juga nggak sekedar di komen di medsos ya. Kadang di sini pun datang dia masih di pintu itu dia udah tanya, saya lagi haid, nggak apa-apa tak masuk. Welcome. Iya nggak apa-apa gitu. Nggak apa. Kadang bawa bayi, bawa anak kecil, nggak apa-apa tak masuk, nggak apa-apa gitu loh. Ya buktinya ya baik-baik aja gitu. Karena mereka memang ya bukan spirit yang ganggu gitu loh. Mereka cuma butuh rumah aja.
satu rumah aja dan mereka suka aja dirawat di Iya, sini gitu. gitu. Aku cuman bilang, kadang ya aku sambil bersih-bersih aku bilang, kalian tinggal sini nggak apa-apa, tapi jangan sampai ganggu keluargaku, ganggu customer, ganggu siapapun di sini nggak boleh gitu. Kalau memang ada kepengen sesuatu atau apa, aku aja yang di ini gitu loh, jangan ke orang lain. Pernah nggak ada kejadian jealousy ini mungkin kayak membuang bonekanya mungkin? Oh enggak Nggak ada, nggak pernah sama sekali. sama sekali. Nggak pikiran pun nggak pernah. Enggak. Kayak Samantha pertama kali datang itu energinya negatif Pol. Negatif. Jadi dia tuh ketemu sama anak kecil seumuran dia atau di bawahnya dia. Anak kecil ini pasti nangis. Pasti takut. Nah, begitu kita nanya anak kecil ini kenapa gitu. Dia lihat Samantha itu tampangnya tuh jelek Pol gitu, yang rambutnya panjang, ketutup lah, atau yang lidahnya panjang, melet kayak gitu-gitu. Terus yang mata merah kayak gitu-gitu. Ini anak kecil ya yang kita tanya. Gitu anak-anak temenku. Terus aku bilang sama Samantha, kamu kayak gitu, gimana caranya orang bisa sayang sama kamu? Itu. Jadi sekarang dia nggak apa-apa, aman, anak kecil gendong-gendong dia. Sampai kemarin, aduh aku nyisir rambutnya itu 1,5 jam kayaknya. Kenapa tuh? Dibuat main anak kecil, diuel-uel, rambutnya udah kayak, aduh, sarang burung paling. Iya, enggak. Aku sampai kusut banget ya. Kusut Pol. Aku sampai, ya ampun, makanya tak kepang. Iya, dia dikepang. Tadi ada perasaan apa, Mbak Lucy? Aman-aman aja ya, kayak sama Samantha ya. Aman kok, nggak apa-apa. Ada nggak sih dari sekian banyak koleksi bonekanya? Ini kita bahas bonekanya nih teman-teman. Soalnya menarik banget nih. Mungkin ada 1 atau 2 cerita tentang bonekanya yang paling menarik menurut Caca. Selain Samantha. Selain Samantha ada boneka satu Ayuna. Ayuna ini awalnya sih kosongan. Terus aku waktu itu kan aku suka mendaki. Aku ke gunung. Iya, aku ke Gunung Arjuna waktu itu. Nah, aku bawa Ayuna. Awalnya nggak ada nama sih dia, nggak ada nama. Aku bawa dia buat properti foto, maksudnya kayak gitu. Ternyata kita berangkat itu aku berasa kayak bawa keril. Berat gitu maksudnya? Banget, kayak gendong orang. Lah temenku, aku kan berdua aja nih sama temenku, namanya Mas Mul. Mas Mul nih bisa lihat, dia bilang, Mbak, ono sing melok gitu. Iya Mas, krosong, tak bilang gitu. Terus aku cuman gini loh, ini loh masih OTW berangkat gitu, masih OTW naik. Kok sudah ikut? Ikut itu kalau pas pulang gitu, jadi nggak berat. Tapi apa ya? Bisa diajak ngomong, maksudnya gini, kamu kalau mau ikut aku entengin badanku, maksudnya entengin bebanku, jangan kayak gini, aku nggak kuat gitu, enteng beneran kayak nggak bawa apa-apa. Oh gitu? Iya. Dia jadi langsung respon gitu. Iya, enteng beneran, kayak gitu. Jadi nanti kalau mau ikut nggak apa-apa, nanti pas pulang ikut aja, gitu. Oh jadi dia bilang langsung ya kalau mau pulang, jadi kayak welcome gitu. Iya, kayak gitu. Terus apa ya, dia ikut aku nih udah berapa lama? 5 tahun. Lebih lah 5 tahun. Nah, di tahun ke berapa ya, itu dia minta sambang rumah. Jadi nggak tahu feeling ya, dia nggak ngomong langsung tapi dia kayak kasih aku feeling. Terus aku bilang, iya tunggu waktu yang tepat ya. Aku nih mau ke gunung juga cari waktu loh. Gitu, nggak asal terus aku tinggal rumah gitu, ya kan. Nah itu aku bawa balik ke sana. Nyampe di parkiran, kan awalnya boneka ini berat. Nyampe di parkiran dia enteng kayak nggak ada isinya. Langsung enteng gitu. Nyampe di parkiran loh Mas Ian, dia udah kangen sama rumah. Padahal aku bilang, kamu ini kan spirit gitu loh. Kamu mau pulang-pulang gitu, nggak mau minta dianterin. Minta ditemenin kayak gitu. Akhirnya sampai naik juga nggak Ceh? Naik lagi. Iya, sampai naik aku. Soalnya pas itu anakku juga ikut. Nah, mereka kan belum pernah ke Arjuna, jadi dia bilang, ayo emak gitu sekalian muncak. Hah, muncak lagi ke Arjuna? Sampai puncak. Sampai summit ya? Nah, itu yang kedua aku. Kalau anak-anak yang pertama. Gitu. Saya bilang, hah, muncak lagi Arjuna? Aku sudah. Tapi nemenin anak-anak akhirnya muncak lagi yang kedua.
Kayak gitu. Kalau Arjuno itu memang kalau menurut saya ya, saya aja yang mau ke sana itu rencana-rencana tapi nggak berangkat ya. Beberapa orang bilang ya emang belum waktunya gitu. Iya memang iya. Kan aku ketemu itu pendakian yang kedua atau pertama ya. Aku ketemu sama orang yang dia bertapa di situ. Lah, dia bertapa itu di pos 5 Mengkutoromo, di Mengkutoromo. Nah, dia bilang, saya nih udah di sini hampir 10 tahun. Udah hampir 10 tahun. Kemarin saya itu kepengen ke puncak. Padahal udah puluhan kali dia ke puncak ya. Kemarin saya tuh mau ke puncak. Nggak nemu jalan. Jadi itu kan hal yang sudah biasa dia lalui, dia lakukan. Tapi kemarin tuh dia nggak dikasih loh, nggak nyampe puncak dia. Wow, what happened? Iya. Ada apa Jadi diputar-putar gitu aja, akhirnya dia turun balik. Jadi ya itu tadi belum waktunya. Terus alam yang nggak mau, maksudnya nggak mau dia datang kayak gitu. Itu percaya nggak percaya, memang itu. Ya kita memang dekat sekali dengan hal-hal ya kita emang hidup berdampingan sih. Kayak gitu. Jadi kan kadang orang skeptis masa ada kayak gitu loh, nggak mungkin. Ada saran nggak atau mungkin apa namanya masukan nih buat teman-teman sekalian gitu ya? Dengan hidup yang seperti ini, begitu ya, yang notabene itu kalau orang memandang agak aneh ya, nyentrik. Dan seorang yang tinggal sendiri dengan satu anak ya, satunya kan kuliah gitu. Apakah Lucy merasa cukup bahagia sekarang? Banget ya. Iya. Nah itu kira-kira apa sih yang menjadi saran masukan buat teman-teman sekalian? Apa ya enjoy aja gitu loh, maksudnya jangan mengejar yang nggak ada, yang kita nggak punya. Syukuri aja apa yang kita punya sekarang. Itu lebih membawa vibe positif lah di hidup kita. Jadi kalau kita punyanya ini ya udah kamu bersyukur dengan ini dulu gitu. Bersyukur, nikmati gitu loh. Kamu punya rumah ini, kamu punya apa yang ada di dalamnya, segala isinya. Ya nikmati aja gitu. Aku bilang sama anakku, loh kamu sekarang gini loh, kamu punyanya, dia tuh kan kadang lihat Instagram, mah kamarnya keren ya, bagus ya gitu, terus ada apa, tak bilang, loh terus kamu dengan kamarmu yang kayak gini, yang kamu tata sendiri, terus kamu gantiin spray sendiri, kamu isi dengan apa itu yang kamu punya, kamu nggak happy gitu? Ya happy lah katanya, ya udah nikmatin itu gitu loh. Karena kita kalau ngelihat rumput tetangga pasti lebih hijau lah. Itulah, emang penyakit itu emang ya. Gak usah jauh-jauh, pasti membandingkan toh, gitu loh. Iri akhirnya. Gak bisa kayak begitu. Nah, karena iri tadi kita jealous, jadi kita nggak happy toh, gitu loh. Kayak serba lihat punya sendiri kayak, gitu, sembarang kurang gitu. Enggak lah. Jadi lebih ke kita udah punya porsi sendiri-sendiri, nikmati aja gitu. Nanti kalau waktunya sama Tuhan dikasih porsi yang lebih besar ya bersyukur dengan itu gitu loh. Chelsea punya nggak harapan ke depannya? Kira-kira mungkin punya goal tertentu ke depannya yang mungkin belum tercapai, yang cita-cita apa yang mau dicapai? Kalau harapan ke depan sih aku lebih kepengen ke arah ini sih, guguk sih anjing. Lebih ke arah aku punya tempat foster gitu, bukan shelter ya. Aku pengen punya tempat lahan itu yang buat aku menampung mereka sementara sebelum mereka aku carikan keluarga baru kayak gitu. Soalnya di Malang ini kan belum ada shelter, terus kadang ada laporan anjing masuk, anjing ditelantarkan, anjing disiksa, mode-mode kayak gitu. Kita itu bingungnya cuma satu tempat itu. Tempat nampung sementara aja ngefoster kayak gitu, seminggu 2 minggu atau sebulan sebelum mereka kita carikan keluarga, karena kan kita kalau nyariin adopter kan nggak mungkin toh hari ini kita pasang butuh adopter terus langsung dapat, nggak mungkin, pasti butuh waktu. Terus belum lagi kalau kita rescue anjing tuh yang anjing atau kucing ya, itu yang dia dalam kondisi sakit atau malnutrisi, nggak mungkin ada orang yang mau adopsi. Bener nggak?
kondisi hewan yang jelek nggak mungkin ada orang Betul. mau adopsi. Paling enggak Gitu. dirawat-rawat Paling dulu. enggak dirawat dulu, digemukin dulu kayak gitu, sehat baru gitu. Jadi Jarang lebih- kan orang yang mau kucing sakit, anjing sakit jarang. Jadi lebih itu ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi lebih ke apa namanya, apa tuh, cita-cita untuk ya sosial lagi ya, Sosial. lagi. Iya. Artinya Kita hidup buat apa gitu loh. Kita nanti pergi, kita pulang nggak bawa apa-apa gitu loh. Jadi kita bikin hidup kita bermanfaat. luar biasa sekali Chelsea. Wow, amazing. Sudah berapa lama ini kita ini ngobrol kayak nggak kerasa gitu. Oh masih 40 menit gitu ya. Segitu banyak informasi yang telah kita dapatkan ya, teman-teman, terutama yang tertarik dengan spiritual. Iya. Spiritual itu yang mana gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa menarik ya para viewers di sana ya. Chelsea, mereka akan datang, kemudian apa namanya, kayak lihat apa sih yang menarik. Apalagi kalau melihat sosoknya Chelsea yang sekarang, ternyata orangnya enak ya. Ternyata diajak ngobrol tuh oke juga gitu ya. Soalnya kalau nggak kenal orang bilang judes. Gitu kan. Bukannya kayak jutek banget gitu ya dari awal ya. Ternyata kalau kita udah Oh ya, oke, silakan. Oh ya, ada. Mau berangkat. Mau ke ini nyekar papahnya. Oh siap. Disentom. Siap. Enggak. So, is that okay? Bentar. Iya. Nanti WA Nay. Dadah. Ini yang di Filipina. Oh ini yang berarti yang terakhir dong. Yang kecil. Oh iya, boleh. Nggak apa-apa, boleh. Mantap kondi, Mang. Lanjut ya. Oke. Nah, jadi bisa ngajak teman-teman sekalian, viewers semua untuk datang kemarin untuk kenal lebih dekat, gitu kan. Gitu. Dan dari obrolan kita juga hari ini, Beta juga banyak sekali mendapatkan insight ya. Insight-nya itu adalah ya apa yang kita punya sekarang itu ya kita nikmati. Iya. Teman-teman, jadi ini namanya adalah Samantha ya, Ce? Iya, Ini si Samantha. Si kamu itu emang menarik perhatian, Samantha. Lihatlah itu matanya. Ya gini, iya, Jadi ini gemoy. ada Samantha ya, teman-teman sekalian. Nyambung lagi tadi, begitu banyak pelajaran yang dari Beta terima, dan mudah-mudahan juga untuk teman-teman semuanya bisa menjadi inspirasi ya untuk tetap bersyukur dan menjalani apa yang ada di depan gitu. Betul. Ya. Untuk bersyukur dengan apa yang aja. kita punya. Yang kita punya itu ya sudah kita nikmati. Syukuri gitu ya. Kadang kita harus terjebak dengan keinginan-keinginan tertentu. Iya. Itu kan terus kadang kan juga orang memaksakan. Itu nanti pada akhirnya kan mendatangkan kesulitan sendiri buat dia gitu, karena memaksakan. Kita maksudnya kita mau beli itu tapi kita nggak ada, terus kita maksa, kita ngutang atau kita kemana. Ya, benar juga sih. Nah itu Justru itu pada akhirnya jadi beban kan. Betul. Dari memaksakan diri sendiri itu yang bikin kita sakit sendiri gitu ya. Iya. Iya, itu masuk akal banget sih. Dan itu sering terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Beta dan juga ada Mbak Lucia dan juga ada Mr. Sofwan, Lucia, kami mengucapkan banyak terima kasih. Iya, jadi kita ini sekarang di kafe ini itu pas tutup ya. Jadi dikhususkan untuk tim lagi podcast luar biasa. Pokoknya seneng banget gitu ya. Dan semua Beta tuh bisa sangat nyantai excited. gitu. Beta sangat excited meskipun dari awal begitu masuk. Oh, wow, begitu ya. Jadi ada beberapa tabrakan energi, but that's okay. Sekarang semuanya baik-baik saja dan energinya sangat positif sekali. Thank you Samantha dan juga siapa Ayuna ya? Iya, Ayuna. Masuk ini nggak? Masuk frame nggak si Ayuna? Masuk ya. Jadi bisa dilihat ada si Ayuna, si baju merah, dan juga ada si Samantha. Terima kasih banyak. Iya. Chelsea, sekali lagi untuk teman-teman sekalian jangan lupa untuk tetap nonton episode-episode selanjutnya dari Lagi Podcast, teman-teman sekalian, karena ini adalah episode spesial. Dipastikan teman-teman semuanya untuk
like, subscribe, komen, dan juga share ya. Jangan lupa untuk hidupkan itu, dicentang dulu untuk dapat notifikasi baru dari Lagi Podcast. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya atas perhatiannya. Terima kasih sekali lagi untuk Celusi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Lagi Podcast. Podcast lagi. Pasti menginspirasi. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Samantha. Minum dulu yuk.